Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menginstal custom ROM di Samsung Galaxy S8. Oke, pertama-tama kita perlu membuka kunci bootloader di ponsel kita. Untuk melakukannya, buka pengaturan, pastikan Anda terhubung ke Wi-Fi, lalu gulir ke bawah, klik tentang ponsel, klik informasi perangkat lunak, dan untuk nomor model yang tepat, itu adalah SMG950F. Pergi ke informasi perangkat lunak. Dan sekarang, ketuk nomor build 7 kali berturut-turut sampai Anda melihat bahwa mode pengembang telah diaktifkan. Lalu kembali, gulir ke bawah dan klik pada opsi pengembang. Sekarang, Anda perlu mengaktifkan fitur OEM Unlocking. Berkat itu, bootloader kita sekarang sudah terbuka dan kita siap untuk menginstal custom recovery dan custom ROM. Sekarang, matikan perangkat, tahan tombol power, dan klik matikan daya. Sekarang kunjungi halaman kami, Hard Reset Info. Anda dapat melihat tautannya di sini dan klik unduh. Di sini, silakan Anda ketikkan driver Samsung, kemudian klik tombol cari. Pilihlah driver yang sesuai ini, lalu klik pada tombol unduh. Setelah itu, silakan kembali lagi ke halaman sebelumnya. Tipe Odin. Pilih versi terbaru 3.1.4.4 dan klik unduh. Setelah itu, silakan kembali. Ketik ADB dan pilihlah opsi driver mini ADB dan fastboot, lalu klik tombol unduh. Tepat di sini. Oke, lalu Anda perlu mengunjungi halaman Mega. Tautannya akan ada di deskripsi video. Dan sekarang buka folder dengan Custom Recovery, pilih TWRP, klik kanan unduh dan unduhan standar, lalu kembali dan sekarang klik kanan pada cleaner, klik unduhan standar. Dan kemudian pilih Repartitioner dan juga unduh. Oke, buka folder dengan custom ROM, dan di sini kita punya dua custom ROM. Kami memiliki CR Droid dengan Android 14, dan kami juga memiliki port dari Samsung S21 dengan One UI. Dalam video ini, saya akan menginstal CR Droid. Untuk CR Droid, kita perlu mengunduh dua file. Selain itu, GApps. Berkat GApp, kita akan memiliki akses ke semua layanan Google, termasuk Play Store. Jadi, klik kanan, unduh, dan unduh standar. Lalu terlihat ada sebuah celah kecil di bagian bawah. Oke, mari kita tunggu sampai selesai diunduh. Baiklah, sekarang kita sudah berhasil mendapatkan file ROM dan juga paket GApps-nya. Oke, langkah selanjutnya langsung saja silakan kalian buka folder unduhan di perangkat kalian. Dan kami memiliki driver ADB kami. Aplikasi Odin dan driver Samsung. Kita perlu mengekstrak ketiga file tersebut. Jadi Anda bisa menggunakan WinRAR, klik kanan WinRAR, lalu klik ekstrak ke. Tentu saja, kamu bisa melakukannya dengan satu file setiap kali. Itu terserah kamu. Kamu bisa melakukannya secara terpisah. Ketiga file tersebut, yaitu driver Samsung, Odin, dan driver ADB. Sekarang, buka folder yang berisi driver Samsung, lalu klik dua kali. Klik ya. Klik berikutnya, dan berikutnya, lalu tunggu sampai proses instalasi selesai. Kembali ke folder unduhan, buka folder yang berisi driver ADB, dan mulai dengan ADB setup. Sekarang tekan Y di keyboard kamu, lalu tekan Enter, Y, Enter. Tekan Y, dan tekan Enter. Oke. Sekarang pilih ADB Fastboot. Klik berikutnya. Dalam kasus saya, aplikasi tersebut sudah terpasang, jadi saya akan memilih Reaper. Dalam kasus Anda, tampilannya akan sedikit berbeda, tetapi pada dasarnya sama, seperti halnya dengan driver Samsung. Anda hanya perlu mengklik berikutnya, dan tunggu hingga terinstall. Klik selesai, dan sekarang pengaturan driver ADB akan dimulai. Selain itu, pilih perbaikan karena sudah terpasang. Kemudian klik tutup. Oke, mari kita tunggu sampai driver Samsung terpasang. Juga, mari kita masuk ke mode unduh di ponsel kita.
Untuk melakukannya, kita perlu menekan tombol daya, tombol Bixby, dan tombol volume turun. Tekan dan tahan ketiga tombol tersebut. Lalu klik volume naik. Sekarang Anda berada dalam mode unduhan. Sekarang buka dulu, mari kita tunggu sampai driver Samsung terpasang. Juga, jika Anda menginstal driver Samsung untuk pertama kalinya, saya sangat menyarankan untuk merestart komputer setelah instalasi. Dengan begitu, semuanya akan berjalan dengan baik. Karena terkadang bisa saja tidak berfungsi, dan itu karena Anda tidak merestart komputer. Oke, mari kita jalankan Odin. Klik OK, masuk ke opsi dan pilih Auto Reboot serta Factor Reset Time. Dan sekarang, mari kita hubungkan ponsel kita ke komputer menggunakan kabel USB-C. Penting untuk memastikan bahwa Anda melihat angka-angka di bawah ID.com. Jika Anda melihatnya, berarti semuanya baik-baik saja, artinya ponsel kita berhasil terhubung. Sekarang, klik pada AP, pilih Downloads, dan pilih TWRP, klik Open, lalu klik Start. Oke, jika tertulis pas, itu berarti berhasil. Dan sekarang mari kita masuk ke custom recovery baru kita. Kita perlu menahan tombol power, tombol Bixby, dan volume bawah sampai layar mati. Saat itu terjadi, kita perlu menekan dan menahan tombol power Bixby dan volume naik, dan ketika logo Samsung muncul, lepaskan tombol power, tetapi tetap tahan tombol lainnya. Jadi, mari kita mulai. Sekarang, alihkan dan lepaskan tombol daya, tetapi tetap tahan tombol Bixby dan tombol volume naik. Sekarang kita bisa merilisnya. Jika Anda melihat logo tersebut, geser perlahan ke sisi sebelah kanan, lalu silakan buka. Silakan hapus bagian ini, lalu atur format tipe datanya. Ya. Mengonfirmasi. Kita juga bisa menutup Odin. Silakan Anda klik tombol kembali, kemudian lanjutkan dengan masuk ke dalam menu penghapusan lanjutan, lalu centang pada bagian opsi Dalvik Cache, Sistem, dan juga Data. Setelah itu, geser tombol yang tersedia untuk melakukan konfirmasi penghapusan sekarang juga. Sekarang, klik pada Sistem Pemilihan Kembali. Klik perbaiki atau ubah sistem berkas, dan pilih F2FS. Lalu geser. Oke, kalau begitu silakan kembali. Lagi, pilih format tipe data. Ya, dan konfirmasi. Kembali lagi, di menu Advanced Swipe, pilih Data, Repair atau Change File System, lalu klik Change File System dan pilih F2FS untuk melanjutkan. Dan sekali lagi geser. Baiklah, jika memang demikian halnya, silakan Anda kembali lagi ke halaman utama. Dan apabila Anda memperhatikan bagian ini dengan saksama, kami sudah memiliki unit Galaxy S8 yang terletak tepat di sebelah sini. Langkah selanjutnya adalah, dan sekarang kita harus segera melakukan proses penyalinan untuk program pembersih serta program pemartisian ulang tersebut. Tetapi seperti yang dapat Anda lihat sendiri di layar ini, kondisi penyimpanan internal perangkat saat ini masih dalam keadaan terenkripsi sepenuhnya. Jadi oleh karena itu kita perlu mengklik tombol hapus format data sekali lagi untuk melanjutkan. Ketik kata yes, dan sekarang akan muncul persis seperti itu. Jadi pertama-tama buka folder unduhan, salin file repartitioner, klik Ctrl+C, buka Galaxy S8 Anda, dan salin ke penyimpanan internal. Kembali. Silakan klik tombol install, lalu pilih opsi repartitioner, dan geser penggesernya dengan hati-hati ke arah kanan.
Oke, sekarang ponsel akan memulai ulang. Babatan, silakan klik tombol hapus, lalu pilih format data sekali lagi, dan konfirmasi dengan ketik ya. Mengonfirmasi. Kembali. Untuk langkah selanjutnya, silakan Anda hapus kembali sistem Dalvik Art Cache, dan segera lakukan konfirmasi pada seluruh datanya sekarang juga. Kembali ke halaman utama. Dan sekarang kita perlu menyalin. Silakan gunakan pembersih Ctrl+C. Buka kunci layar Galaxy S8 Anda. Salin file ke penyimpanan internal, lalu klik Install, pilih pembersih, dan geser layar Anda. Sekali lagi geser. Berangkat kembali sekali lagi saja ke. Silakan hapus terlebih dahulu. Kemudian buka menu lanjutan. Silakan Anda buka menu sistem untuk melakukan perbaikan, lalu pilih opsi ubah sistem file ke format F2FS. Kemudian klik tombol ubah untuk memprosesnya dan tekan kembali untuk keluar. Pilih data yang diinginkan, lakukan perbaikan, kemudian ubah sistem filenya dan ulangi F2FS. Babatan, kembali lagi. Silakan lakukan format pada data tersebut terlebih dahulu ya. Lalu berikan konfirmasi Anda. Sekarang, silakan Anda kembali lagi ke halaman utama, kemudian buka folder unduhan, lalu pilih dan salin file CRDroid beserta file gaps-nya, tekan tombol Ctrl+C pada keyboard, buka folder Galaxy S8 Anda, masuk ke bagian penyimpanan internal, dan tempelkan filenya di sana. Dan tempel. Sekarang langkah selanjutnya adalah klik tombol install yang ada di sana, lalu silakan pilih file CRDroid terlebih dahulu untuk memulai prosesnya. Dan geser. Sekarang kita harus menunggu sampai terpasang. Sekarang kembali lagi, silakan pilih bagian gaps-nya dan konfirmasi. Kita juga bisa mencabut kabelnya karena sudah tidak diperlukan lagi. Dan sekarang kita harus menunggu.
Oke, dan sekarang pilih Reboot System. Sekarang custom ROM kita sudah terpasang, dan sekarang kita akan cepat melalui proses pengaturan, dan saya akan tunjukkan bahwa semuanya berfungsi. Jadi sekarang kita harus terus menunggu. Oke, kita sedang melakukan proses pengaturan. Kita bisa klik mulai, pilih bahasa, klik berikutnya. Kamu bisa memasukkan kartu SIM-mu. Jika kamu tertarik, kamu juga bisa terhubung ke Wi-Fi. Untuk sekarang, saya akan melewatinya. Klik berikutnya. Saya ingin melewati kunci layar. Pilih tema kamu, terang atau gelap, pilih metode navigasi, gesture atau tombol, berikutnya mulai. Dan sekarang kita sudah siap menggunakan perangkat kita. Semuanya benar-benar responsif, seperti yang bisa kamu lihat. Kita menggunakan Android 14. Dan kita punya akses ke layanan Google, termasuk Play Store, yang ada di layar utama di sini. Sekian untuk video ini. Terima kasih. Jika bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.